Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 10 bagian B yang berbunyi, kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan ini adalah Tuhan Yesus memakai identitas diri umatnya yang sejati. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini mengungkapkan tentang apa yang dialami oleh Simon Petrus. Sebagai seorang nelayan yang berpengalaman, ia terkejut ketika pada suatu hari fajar Tuhan Yesus menyuruhnya menolakkan perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di sana untuk menangkap ikan. Meskipun sudah sepanjang malam gagal menangkap ikan dan apapun juga, Simon dan awak perahunya tetap menuruti perintah untuk menebarkan jala mereka itu, lalu menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka nyaris koyak. Bahkan kedua perahu yang digunakan hampir tenggelam karena banyaknya ikan tangkapan di jalannya itu. Melihat mukjizat itu, Simon Petrus tersungkur di depan Tuhan Yesus dan memohon kepadanya, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Akan tetapi Tuhan Yesus mengetahui identitas Simon yang sejati, sehingga Tuhan Yesus berfirman kepadanya, "Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Mendengar perkataan itu, maka Simon meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Apabila kita sudah mengikuti Dia, sebagaimana nas renungan firman Tuhan ini, tentu karena Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, yang tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui jalan kebenaran dan hidupnya, maka secara pasti Tuhan Yesus akan menolong kita agar kita dapat mengenali diri kita umat miliknya yang sesungguhnya dan apa yang menjadi panggilan kita sebagai umat yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus. Sesungguhnya jika kita bukan pengikut maupun orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, maka identitas atau peran apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini sungguh-sungguh harus kita sadari bahwa semuanya itu terbuka di mata Tuhan yang Maha melihat sampai ke relung hati yang paling dalam, sehingga ketika Dia sudah memanggil kita untuk mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendaknya, bukan saja kita akan hidup dan berakhir di kolong langit atau bumi ini, tetapi sesungguhnya dari hidup yang sekarang kita akan mencapai dan mendapatkan hidup yang kekal apabila sudah sejak dari semula ketika kita sudah mengenal Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia satu-satunya, maka kita akan sampai bersama-sama kelak pada tempat yang kekal di surga yang sudah disediakan bagi kita orang yang mau hidup bertahan sampai kepada akhirnya. Menjelang masa-masa Advent yang akan kita jalani, dan kita baru saja mengikuti ibadah Kristus Raja pada minggu yang lalu, maka apabila kita sudah mengaku sebagai orang yang beriman, percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus, baik secara pribadi maupun keluarga kita, maka marilah kita juga boleh mengintrospeksi diri kembali. Perubahan apa yang sesungguhnya yang harus terjadi pada identitas diri kita? Maka kita harus jawab, identitas diri kita dalam keadaan dosa harus kita tinggalkan. Kita harus berubah, bertobat, berbalik 180 derajat hanya kepadanya, supaya kita sungguh-sungguh mempunyai peran yang sudah ditetapkan kepada kita, bahwa kita adalah pemberita Injil melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus agar melalui kehidupan kita ini, nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup satu-satunya tidak hanya dikenali oleh mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka kelak juga mengikuti satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk menuju hidup yang kekal itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh melaksanakan kehidupan ini yang tidak untuk menuruti keinginan-keinginan kedagingan umat manusia yang pasti apabila tidak mau bertobat kepadamu, tidak mau mengikuti jalan kebenaran dan hidup, akan mati selama-lamanya ke neraka dan mencapai kepada kematian kekal itu sendiri. Tetapi ketika kami sadar bahwa hidup kami mau dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi pemberita Injil keselamatan Tuhan Yesus, maka kami akan sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.